Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan kaji tentang konsep harga. Kita bisa berkaca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupan sehari-harinya pada masa kecil dia beternak, dia juga berdagang. Bahkan kemudian beliau mengambil istri yang kemudian mendapat julukan Ummul Mukminin, yakni beliau Khadijah binti Khuwailid. Nah, beliau Rasulullah SAW memiliki pola yang benar dalam menetapkan harga. Dalam menetapkan harga, kita tidak bisa asal saja menentukan karena memang sudah ada nilai-nilai yang ditawarkan oleh dalil kepada kita. Salah satu penawaran kepada kita bahwa harga itu di dalam mengambil keuntungannya tidak boleh berlipat ganda. Berarti kita harus mampu menghitung HPP. Nah, menghitung HPP itu untuk apa? Untuk menentukan harga, sehingga penentuan harga bisa tepat, menguntungkan bagi pengusahanya dan juga menguntungkan bagi konsumennya. Sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa penentuan harga itu memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan loyalitas, kemudian untuk pengusahanya sendiri tentu ingin meningkatkan keuntungan. Nah, itu kenapa harga harus tepat, harga harus cocok, dan penentuan harga tentunya didasarkan atas banyak aspek. Para ilmuwan menyampaikan bahwa harga adalah nilai yang harus dibayarkan kepada konsumen sebagai imbal balik atas manfaat barang atau barangnya sendiri. Nah, ini harga. Ada juga yang menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari produk yang ada, produk yang ditransaksikan. Kotler menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Sedangkan Armstrong melihat bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan terhadap produk, barang maupun jasa, atau jumlah nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli. Adapun jenis-jenis harga yang ada antara lain adalah harga pasar atau sering menyebutnya dengan harga objektif. Nah, yang menjadi patokan adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, harga subjektif, yaitu harga yang didasarkan atas taksiran seseorang. Kemudian juga ada harga pokok. Harga pokok adalah nilai real sebuah produk. Kemudian ada juga harga jual, yakni harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan. Itu sedikit tentang harga. Dalam hal harga, Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Pesannya disampaikan dari Anas bin Malik. Beliau berkata,
harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW. Lalu para sahabat mengadu kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, zat yang menahan dan yang membagikan rizki. Dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidak seorang pun di antara kalian yang menuntut saya karena kezaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta." Sahabat-sahabat semua, hadis ini memberikan penafsiran yang berbeda antara para ulama salaf. Di antaranya pandangannya Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau memahami makna dari hadis di atas adalah membolehkannya memberikan standarisasi atas harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi adalah dalam rangka untuk kepentingan atau kemaslahatan umat. Nah, ini pandangan dari Abu Hanifah dan Imam Malik. Selanjutnya pandangan dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Kita sering mengenal dengan Imam Hambali. Beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga. Alasannya bahwa penetapan harga itu akan merugikan produsen dan akan merugikan konsumen. Di sisi lain juga Rasulullah tidak pernah menetapkan harga. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang kita kenal, beliau ahli ijtihad, yakni Umar bin Khattab, berpandangan bahwa untuk kemaslahatan pembeli dan penjual, Islam mewajibkan justru pemerintah untuk melakukan intervensi harga di ketika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga kemudian muncul harga yang tidak bisa menguntungkan kedua belah pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, dalam kondisi seperti ini Umar bin Khattab menyampaikan bahwa intervensi pemerintah terhadap harga itu dapat dilakukan ketika memang kemudian menguntungkan penjual dan pembeli, tidak ada yang dirugikan, semuanya mendapatkan barang sesuai dengan harganya. Jadi harga juga sangat dipengaruhi oleh permintaan. Di sisi lain, permintaan itu bisa mempengaruhi penawaran. Permintaan merupakan kualitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran yang selalu berhubungan, harga selalu berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang orang juga bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, ini hubungan antara harga dan penawaran dan permintaan. Jadi harga bisa naik ketika permintaannya naik, harga bisa turun ketika penawarannya juga turun. Agar kita tidak berkutat pada ranah teori, mari kita konsep bagaimana membuat toko retail. Sahabat-sahabat semua, bicara tentang harga, kemudian penawaran dan permintaan, bisa kita
ilustrasikan ketika kita akan membuat toko retail. Kita orang Jawa sering mengistilahkannya dengan toko kelontongan. Bagaimana konsep agar kita tepat dalam memberikan harga agar konsumen kita loyal, agar toko kita itu memiliki tingkat harga yang murah. Salah satu contohnya adalah dengan cara kita harus memahami betul barang apa yang harus pengambilan keuntungannya lebih kecil dan barang apa yang kita bisa mengambil keuntungannya lebih besar. Tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diatur dalam syariah, dalam ajaran-ajaran Islam. Tidak berlipat ganda antara lain seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semua, apabila kita membuat toko retail, kemudian semuanya murah, itu memiliki kemungkinan untuk bangkrutnya sangat besar. Karena apa? Pada saat ini toko retail sudah banyak di setiap sudut. Apabila harga kita murah, memang sehari dua hari akan ramai. Tetapi pada waktu yang lama, makanya saya sampaikan tadi jangka waktu yang lama itu, perusahaan kita atau warung kita atau toko kita akan tutup karena kita pesaing. Kalau pesaing justru cost-nya lebih tinggi. Makanya keberhasilan toko retail adalah keberhasilan menentukan harga pada barang tertentu. Untuk mengambil keuntungan, kalau orang Jawa sering bilang yang melek mata, orang titen dengan produk-produk itu. Salah satunya umpamanya toko kelontongan di desa, orang akan sangat paham dengan harga beras, orang akan sangat paham dengan harga minyak. Nah, untuk kepentingan yang lain, orang akan sangat paham juga dengan produk-produk Unilever yang sehari-harinya sering digunakan. Dari sisi merek, orang juga ada kecenderungan untuk mengingat harga. Dari kebutuhan sehari-hari juga orang akan ingat dengan harga. Begitu juga dengan produk-produk kayak mie gitu juga. Itu mestinya kita mengambil keuntungan sangat-sangat kecil, kalau tidak pakai zero keuntungan juga mungkin dilakukan. Orang kemudian mengambil dari sisi bonusnya. Jadi ketepatan menentukan harga pada produk tertentu, itulah kesuksesan orang ketika akan membuat toko retail, toko kelontongan. Ini saya ilustrasikan aja seperti itu. Sama juga dengan membuat produk barang atau jasa. Tentunya orang sudah menghitung biaya produksi, tinggal kemudian biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang akan diambil. Itu kan seperti itu. Nah, itulah beberapa konsep dasar dalam menentukan harga. Dalam menentukan harga, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menghindari tadlis atau penipuan. Penipuan itu bermacam-macam bentuknya, antara lain yaitu tadlis kualitas. Dalam tulisannya tercatat kualitas KW1, ternyata KW2, itu penipuan. Satu produk itu bisa jadi memiliki atau memproduk berbagai macam kualitas. Ada KW1, KW2, KW3. Nah, kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kita beli yang kualitas nomor 1 dikasih nomor 2, itulah tadlis kualitas. Kemudian ada tadlis kuantitas. Kita jelas membeli 1 kg, ternyata yang ada hanya 9 ons. Ini juga adalah salah satu bentuk penipuan dalam menetapkan harga, sehingga
kita tertipu karena tadi kita kualitasnya, bisa juga karena kuantitasnya. Ada juga tadlis waktu, yaitu penentuan waktu yang tidak tepat. Biasanya orang hukum menyebutnya dengan wan prestasi atau ingkar janji. Nah, waktu juga ini masuk dalam kategori tadlis. Kemudian yang terakhir ada tadlis harga. Jadi harganya itu memang tidak diketahui oleh konsumen tersebut, tetapi si produsen baik itu barang atau jasa menentukan harga semaunya, karena bisa jadi produk itu belum dipahami di pasaran, atau bisa jadi orangnya dari bahasa tubuhnya udah terbaca bahwa dia memang tidak paham tentang harga itu, dan biasanya pedagang memahami itu. Nah, itu beberapa bentuk tadlis, penipuan. Nah, harus kita bisa hindari jika kita ingin menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Kajian kita yang terakhir adalah tentang HPP, harga pokok produksi. Biasanya ini ditentukan oleh perusahaan di awal. Tujuannya untuk apa? Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk laporan keuangan, terutama yang berkenaan dengan laba rugi. Sahabat-sahabat semua, penentuan harga pokok produksi tentunya dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Nah, ini digunakan perusahaan adalah dalam rangka untuk mengontrol seberapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan setelah sampai kepada konsumen. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi beranggapan bahwa sama antara harga pokok produksi dengan harga jual. Padahal yang sesungguhnya ini berbeda karena harga jual telah ditambah dengan keuntungan yang diinginkan perusahaan sesuai dengan syariat yang diberikan kepada kita. Nah, itu sahabat-sahabat semua bahan diskusi kita untuk kali ini. Yang terpenting buat kita ketika menentukan harga tentunya jangan berlipat ganda. Jangan mengambil keuntungan terlalu besar, karena di samping akan merugikan konsumen, loyalitas juga akan turun. Menentukan harga sesuai dengan perhitungan kita yang paling rasional, dengan memberikan ruang kepada para konsumen untuk dapat menikmati nilai yang didapat dari sebuah produk. Begitu juga jika kita produsen, maka produsen juga akan merasakan keuntungan. Jadi sahabat-sahabat semua, menentukan harga dengan melihat seluruh aspek akan memberikan keuntungan besar kepada perusahaan. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.